Selamat sore, Miss Lisa. Kami dari kelompok 5, sekarang kami akan menjelaskan topik service learning kami, yaitu tentang keberagaman. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Catherine Sharon dari jurusan Seni Musik. Nama saya Natasha Rebecca dari jurusan Seni Musik. Nama saya Jeremy Yones Putra dari jurusan Teknik Sipil. Nama saya Anna Kim dari jurusan Seni Musik. Topik yang kami pilih adalah keberagaman. Kenapa kami memilih topik tersebut? Karena bisa kita lihat di Indonesia itu banyak keberagaman dan kepulauan yang beribu-ribu, jadi budayanya juga termasuk banyak. Dan kami prihatin akan masyarakat Indonesia yang sebenarnya jika dilihat-lihat masih ada beberapa orang yang meremehkan keberagaman seperti itu. Nah, apa itu keberagaman dan kenapa keberagaman itu penting untuk kita jaga? Nah, keberagaman itu adalah suatu kondisi di mana perbedaan yang terjadi di masyarakat justru menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam kita bersosialisasi dengan sesama. Keberagaman itu jenisnya bermacam-macam. Di antaranya ada keberagaman ras, ada keberagaman budaya, keberagaman agama, dan keberagaman ideologi, yang nanti juga akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh anggota-anggota kelompok lainnya. Kenapa keberagaman tersebut penting untuk kita jaga dan bukannya malah banyak orang yang kesulitan dengan berbagai perbedaan yang terjadi? Nah, justru keberagaman yang beragam ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga karena keberagaman ini justru menjadi metode pemersatu bangsa. Oke, sekarang kita akan membahas macam-macam keberagaman. Yang pertama adalah keberagaman suku dan budaya. Setiap suku memiliki keunikannya masing-masing dengan kebudayaan yang bisa dinilai baik atau kurang baik dari masyarakat di luar suku atau budaya tersebut. Nah, tetapi perbedaan antar suku ini bukanlah menjadi bahan untuk perselisihan, tetapi untuk belajar saling memahami dan menumbuhkan rasa toleransi di dalam diri kita. Keberagaman yang kedua adalah keberagaman ras. Setiap manusia masing-masing memiliki ciri-ciri fisik masing-masing, yaitu seperti perbedaan warna kulit, perbedaan jenis dan warna rambut, perbedaan warna mata, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan ini, membuat dunia kita terlihat lebih indah. Karena bayangkan kalau setiap manusia di dunia ini memiliki warna kulit yang sama, warna rambut yang sama, bentuk wajah yang sama, pastinya dunia kita terlihat lebih membosankan. Karena itu, kita tidak boleh memilih-milih dalam berteman, dan kita harus berteman dengan setiap orang yang walaupun berbeda rasnya dengan kita. Keberagaman yang ketiga adalah keberagaman agama. Setiap agama di dunia ini memiliki tata cara ibadah yang berbeda. Tapi walaupun memiliki tata cara ibadah yang berbeda, bukan berarti agama yang satu lebih buruk dari agama yang lainnya, ataupun agama yang satu lebih baik daripada agama yang lainnya. Justru kita harus belajar untuk menghormati dan menghargai perbedaan kepercayaan dan agama dengan orang lain. Kemudian keberagaman yang terakhir ada keberagaman ideologi atau pemikiran. Nah, kita pasti memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain. Selain itu kita juga memiliki perbedaan opini, perbedaan karakteristik antar tiap individu. Terkadang hal ini memicu adanya konflik atau perselisihan. Tetapi kita harus memahami cara berpikir orang lain dari sudut pandang orang tersebut, sehingga tidak terjadinya konflik ataupun masalah, walaupun kita memiliki cara pandang ataupun cara berpikir yang berbeda. Oke, sudah dijelaskan macam-macam keberagaman budaya, ras, agama, dan ideologi. Sebenarnya semua keberagaman itu memiliki manfaat yang sangat penting bagi bangsa kita. Contohnya, keberagaman budaya. Keberagaman budaya itu berperan penting sebagai pemersatu bangsa.
Loh kok gitu? Kenapa? Kan kita punya budaya yang beragam. Kok bisa jadi pemersatu bangsa? Justru itu, keberagaman budaya dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa kita Indonesia untuk semakin menjadi kuat. Contohnya, budaya Jawa, ada budaya Bali, seperti budaya Bali yang sudah mendunia tari kecak. Harusnya warga Jawa, orang Jawa itu juga harus bangga terhadap itu, karena itu merupakan budaya di Indonesia yang sudah ke kancah internasional. Hal itu yang menjadikan pemersatu bangsa bagi negara kita Indonesia. Yang kedua adalah ras. Manfaat dari ras itu sebenarnya untuk menciptakan rasa toleransi. Kok gitu? Jadi misalnya kita kan punya berbagai macam warga negara di Indonesia yang memiliki macam-macam rambut, perbedaan jenis kulit, dan wajah yang berbeda-beda. Hal itu sangat memancing rasa toleransi kita untuk menjadi lebih tinggi, agar kita bisa menerima dari perbedaan itu dan berhubungan baik dan dapat bersosialisasi dengan mereka yang berbeda ras dengan kita. Yang ketiga, agama. Indonesia memiliki bermacam-macam agama. Agama adalah simbol dari perdamaian. Semua agama pasti mengajarkan tentang perdamaian. Maka dari itu, kita sebagai umat yang beragama, kita harus menciptakan perdamaian di Indonesia, bukan hanya memecah belah Indonesia dengan perbedaan agama itu sendiri. Yang keempat, yang terakhir adalah ideologi. Keberagaman ideologi Indonesia seringkali menjadi suatu masalah di tengah-tengah masyarakat, politik, atau pemerintah. Keragaman ideologi ini justru adalah yang membuat pengetahuan warga Indonesia menjadi lebih tinggi. Misalnya, di tengah-tengah kelas KWN, kita sering berdiskusi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita sering beradu argumen dengan mereka, tetapi itu tujuannya untuk menambah wawasan yang lebih luas untuk kita sendiri. Nah, saya dapat simpulkan di sini, kita sebagai seorang pelajar, sudah seharusnya keberagaman ras, suku, budaya, agama, dan ideologi itu bukan menjadi suatu hambatan untuk kita menjadi lebih maju di negara kita. Tetapi, semuanya itu membuat kita bersatu antar sesama pelajar, dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Oke, sekarang refleksi dari diri saya tentang pelajaran dari keberagaman ini. Diri saya sangat mengetahui pentingnya rasa toleransi di antara tengah-tengah bersosialisasi dengan masyarakat. Karena dengan toleransi, saya bisa mengerti bahwa keberagaman itu menjadi kekuatan bagi bangsa kita, Indonesia. Bukan hanya untuk memecah belah bangsa kita. Refleksi diri dari saya, sesuai yang kita tahu di Indonesia ini memang banyak anak-anak yang terutama bibit-bibit kecil bangsa Indonesia yang belum terlalu mendapatkan misalnya pelajaran kewarganegaraan atau semacamnya. Itu dengan cara kita bersosialisasi mengajarkan tentang keberagaman ini, kita bisa membuat mereka lebih tahu apa arti keberagaman, karena itu yang menjadi pemersatu bangsa di Indonesia. Refleksi dari saya jadi memahami bahwa keberagaman itu merupakan hal yang indah, dan keberadaan itulah yang membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih kuat dengan begitu banyak suku dan kebudayaan. Dan saya juga jadi bisa menghilangkan tembok yang tadinya ada untuk menghalangi saya bersosialisasi dengan orang yang memiliki perbedaan dengan saya. Saya telah belajar bahwa keberagaman itu penting untuk menjadi negara menjadi satu. Walaupun kita memiliki budaya, ras, agama, dan ideologi yang beda, kita harus merasa bangga dengan negara kita karena negara ini akan menjadi lebih maju. Saya harap orang yang sudah menyaksikan presentasi dari kami lebih memiliki rasa jiwa nasionalisme untuk membangun bangsa kita untuk menjadi lebih maju. Terima kasih.